Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tak sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Engkau Allah yang baik, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, kudus, kudus namamu Yesus. Oh, Engkau yang layak disembah Tuhan. Engkau baik Yesus. Oh, kasih-Mu Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata Yesus. Kami terpelihara, kami dilindungi Tuhan selamanya. Oh, kami bersyukur Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam keluarga HCC yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Saya senang berjumpa Bapak Ibu lewat program Worship From Home edisi Saat Teduh. Saya percaya bahwa kita semua mengalami kekuatan, mengalami berkat yang berasal daripada Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama. Saya akan membagikan sharing kebenaran firman Tuhan, di mana saya beri tema yaitu Making History Everyday. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap langkah dalam hidup kita adalah sebuah catatan sejarah yang akan dibaca oleh semua orang. Di setiap langkah kita itu merupakan suatu catatan sejarah yang dibaca oleh semua orang. Jadi jika hari ini atau jika hari kemarin telah menjadi sejarah, hari ini adalah kesempatan kita untuk mengukir sejarah, dan hari esok merupakan persiapan kita untuk membuat sejarah baru. Artinya setiap waktu merupakan kesempatan bagi kita untuk membuat sejarah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
berapa banyak catatan sejarah hidup kita yang dapat dibaca dan diteladani oleh orang lain. Berapa banyak yang kita buat atau berapa banyak tindakan kita yang bisa dibaca dan diteladani oleh orang-orang di sekitar kita. Sebab saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi 3 ayat 17 di sana berkata bahwa saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Bisa dikatakan bahwa ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka. Biarlah kita menjadi teladan hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini dunia membutuhkan model untuk dijadikan teladan, atau orang-orang di sekitar kita ingin melihat model, menjadikan kita sebagai teladan, sebagai contoh agar mereka bisa mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Hari-hari ini kita sulit membedakan antara pengikut Kristus dan orang-orang yang belum percaya Yesus. Sangat sulit kita membedakan, karena kita tahu mungkin kita di gereja, kita aktif dalam pelayanan, tapi di luar sana juga kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga sangat sulit kita bisa membedakan hal itu. Tetapi saya percaya bahwa kita hari ini, kita adalah pembuat sejarah yang baik hari ini, yang akan bisa dinikmati oleh Tuhan dan terlebih juga oleh orang-orang di sekitar kita. Biarlah kita menetapkan hidup kita untuk membuat sejarah yang baik hari ini. Bagaimana agar kita dapat membuat sejarah setiap hari, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Saya akan membagikan ada 3 hal, yaitu yang pertama, kita melupakan yang telah berlalu. Dalam Filipi 3 ayat 13, di sana dikatakan bagian B dikatakan demikian. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Biarlah segala hal yang tidak berkenan hari ini kita lupakan. Janganlah kita mengingat lagi masa lalu kita, tetapi kita mengarahkannya semua itu di hadapan Tuhan. Kita mengarahkan diri ke hadapan Tuhan. Banyak orang yang gagal hari ini karena sulit meninggalkan masa lalu. Orang yang terus menoleh ke belakang, saya percaya akan kehilangan kesempatan untuk membuat sejarah hari ini. Banyak orang terlalu fokus di masa lalunya, sehingga ia lupa untuk melakukan yang terbaik hari ini. Kita terlalu fokus di masa lalu kita. Apa yang kita buat di masa-masa lampau, kita terlalu fokus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga tidak ada waktu lagi bagi kita untuk melakukan yang terbaik. Saya percaya bahwa hari ini, di saat kita mulai fokus kepada Tuhan, kita pasti bisa melakukan yang terbaik hari ini. Dan yang kedua, kita harus berani memulai sesuatu yang baru. Dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, di sana dikatakan bahwa tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Artinya bahwa segala sesuatu yang dahulu itu mungkin merupakan keuntungan, tetapi bersama Kristus itu merupakan keuntungan bagi dirinya, bagi kita semua. Orang yang mengenal Kristus itu merupakan suatu keuntungan, adalah suatu berkat yang luar biasa. Percayalah bahwa orang-orang yang hidup dengan Kristus adalah orang-orang yang sanggup untuk memulai yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi sama dengan kebanyakan orang hari-hari ini. Kita menjadikan diri kita sama dengan orang lain. Kita ada di zona A, kita ada di zona B, kita selalu sama. Tapi saya menginginkan kita, biarlah kita menjadi pribadi yang membawa perubahan. Artinya dimanapun kita berada, dalam lingkungan kita, dalam keluarga kita, atau dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah kita menjadi pribadi yang bisa membawa perubahan. Mother Teresa berkata demikian, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa memberi makan semua orang yang kelaparan di dunia ini, biarlah kita mulainya dengan satu orang saja. Artinya, jika kita tidak bisa melakukan yang besar hari ini, biarlah kita memulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil yang kita lakukan, pasti dampaknya besar, sebab kita melakukannya dengan tulus dan bersama Kristus. Percayalah bahwa apapun yang Tuhan percayakan kita hari ini, pelayanan sekecil apapun yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini, biarlah kita melakukannya dengan baik. Dan di saat kita melakukannya dengan baik, maka pembelaan Tuhan akan terjadi di setiap pelayanan kita. Dan yang ketiga, melakukan yang lebih. Dalam Filipi 3 ayat 14, Alkitab berkata demikian, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.
Hari ini janganlah kita menjadi Kristen yang statis, yang diam, yang tidak bergerak, tetapi biarlah kita menjadi Kristen yang bergerak hari ini. Karena waktu ini adalah waktu yang sangat singkat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Waktu kita adalah waktu yang terbaik untuk memulai yang lebih lagi hari ini. Yang lebih lagi, saya percaya di saat kita punya tindakan untuk memulai yang lebih lagi, Tuhan akan menyanggupkan kita, akan membuat kita mampu untuk melakukannya. Kelemahan kita bukanlah suatu batasan, tetapi saya percaya dengan kelemahan kita, Tuhan akan menggantikan dengan kesempurnaannya, dengan hikmat dan pengurapannya, sehingga kita bisa melakukan hal yang terbaik hari ini. Buatlah sejarah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap hari, karena itu merupakan suatu catatan penting bagi pertumbuhan kerohanian generasi berikutnya. Apa yang kita buat hari ini, itu juga akan menentukan pertumbuhan orang-orang atau generasi berikutnya. Misalnya, apa yang kita buat hari ini itu akan dinikmati oleh anak-anak kita, bahkan dilihat oleh anak-anak kita. Jadi buatlah sesuatu yang baik hari ini, kesempatan bagi kita untuk melakukan sejarah yang bisa diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Kita merupakan suratan Kristus yang terbuka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita adalah pribadi yang harus dibaca oleh semua orang. Kita merupakan pribadi yang harus bisa diteladani oleh semua orang. Sehingga dengan demikian saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Saat ini biarlah kesempatan yang ada, yang Tuhan beri bagi kita, adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki pribadi kita, kehidupan kita, karakter dan kepribadian kita. Karena dengan demikian maka kita sanggup untuk melakukan hal-hal yang akan diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita berkata bahwa kita hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Tuhan akan sanggupkan kita, sebab Tuhan sangat menghargai keinginan kita. Yang terpenting bagi kita, kemauan kita akan menentukan cara Tuhan bergerak dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang bisa membuat sejarah yang baik bagi umat Tuhan, bagi orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Saja kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur saat ini Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan mengajar kami. Biarlah Roh Kudus yang lebih lagi memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami menjadi pribadi yang bisa membuat orang-orang di sekitar kami bisa menikmatinya lewat keteladanan yang kami beri bagi mereka. Ini doa syukur kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.